Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke analisis deskriptif di software SPSS. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton pada part pertama, ini adalah kelanjutan dari part pertama. Nanti saya akan menyampaikan di kolom deskripsi mengenai part pertama, sehingga menyambung antara apa yang disampaikan pada kesempatan ini dengan yang ada di part pertama, entry data. Oke, kita sudah membuka hasil entrian data kita, ya. Ini di sini ada 156 responden penelitian kurang lebih, ya, yang sudah di input. Antara lain struktur datanya adalah nomor, nama, usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Pada kesempatan ini kita akan menganalisis secara deskriptif. Jadi kita ingin melihat gambaran usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan responden. Ya, ini simulasinya mungkin responden ada salah satu penelitian itu. Nah, pada analisis deskriptif kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama, analisis data numerik, berarti ini skala pengukurannya adalah interval atau rasio. Yang kedua adalah analisis deskriptif data kategorikal. Nah, data kategori ini berarti skalanya kalau tidak nominal adalah ordinal. Nah, untuk analisis data numerik atau skala interval dan rasio, ini akan berfungsi untuk menggambarkan nilai-nilai numerik yang ada pada variabel tersebut. Antara lain nilai minimum misalnya, maksimum, nilai mean atau rata-rata, standar deviasi, standar error, dan sebagainya. Itu yang akan kita cari nanti di variabel numerik. Sedangkan untuk variabel kategori, biasanya kita akan mendapatkan nilai frekuensi atau jumlah atau proporsi. Ya, proporsi ini biasanya identik dengan persentase. Ya. Oke. Kita akan mulai dengan analisis data numerik dulu secara deskriptif, sehingga ini bisa kita tentukan nih dari data ini. Data numeriknya adalah usia, tinggi badan, dan berat badan, sedangkan jenis kelamin adalah masuk dalam data kategori. Sehingga kita ingin melihat nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, umur, tinggi badan, dan berat badan, misalnya gitu. Nah, caranya sangat mudah. Gimana caranya? Yang pertama, setelah data ini sudah terbuka, maka kita klik analyze, lalu deskriptif lagi. Maka kita akan pindahkan variabel yang akan dianalisis ke kanan dengan cara klik variabelnya usia, tinggi badan, berat badan. Jangan lupa centang di option. Diklik di option, kita klik aja semua mungkin ya. Primary, standar deviasi, mean, minimum, maksimum, variance, range, standar error, kurtosis, dan happiness kita biarkan. Kalau sudah, klik OK. Maka akan muncul output, ya, yang dapat kita lihat di sini, di mana usia responden dari 150 memiliki nilai minimum 12,
dan yang 68 usianya 68 tahun dengan mean atau rata-rata 34,74 tahun. Lebih seperti itu cara membacanya dan seterusnya. Mungkin untuk deskriptif kita juga bisa gunakan cara yang kedua. Jadi ada dua cara. Cara yang kedua adalah kembali lagi ke entry data, analyze, lalu deskriptif, statistik, explore. Nah, di explore ini kita masukkan nomor usia responden, tinggi badan, berat badan, ke dependent list kanan. Nah, di sini kita harus lihat dulu statistiknya, pastikan statistiknya adalah tercentang, deskriptif, confidence interval for mean 95%. Ini menunjukkan interval kepercayaan terhadap mean ya sebesar 95%. Kita continue. Option sebenarnya tidak perlu, plot juga tidak perlu. Dan ini diokekan. Kita akan disuguhkan data seperti ini atau outputnya. Perbedaannya dengan deskriptif statistik dengan explore, ini lebih lengkap. Ya, lebih lengkap. Hampir semua ukuran dalam analisis deskriptif numerik itu ada semua di sini. Termasuk juga interval kepercayaan 95%, ya ada lower bound dan upper bound. Mungkin di sesi selanjutnya kita akan menjelaskan juga nanti bagaimana menyajikan data ini ke dalam tabel deskriptif numerik. Teman-teman semua, saya rasa untuk numerik sudah ya. Kita lanjut ke data kategori. Kita kembali lagi ke entry data ya, data view. Kalau untuk analisis kategori, maka skalanya tadi saya sampaikan adalah nominal dan ordinal. Ini juga cukup mudah dengan cara analyze deskriptif statistik frekuensi. Lalu kita pilih variabel kategori. Ya, di sini variabel kategori satu-satunya adalah jenis. Kita pindahkan ke kanan. Sebetulnya tidak perlu dicentang, ini dibiarkan saja. Oke. Nah, maka akan muncul output frekuensi ya, di mana kita mendapatkan data berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah wanita dan berapa proporsi laki-laki dan wanita. Nah, misalnya ini laki-lakinya 76 orang dari 156, wanitanya 80. Artinya ini lebih banyak wanita. Dan laki-lakinya proporsinya 48,7%, sedangkan wanita 51,3%. Dari sini kita bisa melihat ya, bahwasanya data kategori itu menunjukkan frekuensi dan juga proporsi atau persentase dari jenis kelamin antara laki-laki dan wanita pada responden penelitian ini. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja untuk analisis deskriptif ya, baik numerik dan juga kategori di software SPSS. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.